Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol nyantai dengan teman-teman semua. Makanya penampilan saya seperti ini ya. Meskipun saya masih grogi juga nih ya. Ya, saya grogi kalau ngelihat kamera karena sesungguhnya saya bukan orang yang pede untuk tampil di depan kamera. Kalau teman-teman berminat menonton video ini ya ditonton. Kalau nggak mau ditonton ya nggak apa-apa, skip saja. Kan banyak video-video lain di channel ini. Namun video-video yang saya share terkait dengan spiritual, metafisik, kartu tarot tentunya, dan astrologi. Jadi kalau teman-teman memang tidak sependapat, tidak menyukai ilmu pengetahuan yang saya share, ya silahkan. Di channel YouTube banyak banget video-video sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman semua. Yang pertama yang ingin saya share adalah tentang channel. Channel pertama saya adalah Crystal Tarot Reader. Video pertama yang saya post di channel Crystal Tarot Reader itu adalah video Zodiac Aries di bulan Juni 2019. Awalnya saya sama sekali tidak berniat untuk buka channel YouTube. Saya beli kartu tarot hanya untuk diri saya sendiri. Dan saya beli juga itu kartu tarot Sri Kandi, itu buatan Indonesia, berwarna merah. Dan sampai sekarang itu saya pakai. Saya gunakan kartu tarot itu untuk diri saya sendiri. Ketika saat itu saya membaca zodiak Aries, zodiak saya sendiri. Kemudian saya rekodlah di handphone saya yang jadul. Kemudian karena handphone saya udah jadul banget dan memorinya udah full, lalu lintasnya udah kotor. Jadi saya share ke account YouTube saya. Account YouTube yang hanya saya gunakan biasanya untuk nonton video-video YouTube. Nama account YouTube saya juga belum pakai nama Kristal. Masih pakai nama saya. Nama email waktu itu. Dan sesudah saya share, saya nyaman lah ya. Jadi memori di handphone saya itu agak lebih lenggang gitu. Kemudian saya nggak buka lagi. 2 bulan kemudian saya buka akun YouTube saya. Nah loh, ternyata saya lihat subscriber saya sudah 2.000. Kemudian penontonnya sudah mencapai hampir 3.000 view. Dan saya baca komen-komen dari video saya itu meminta saya untuk reading zodiak lainnya. Di situ saya baru ngeh, oh ini toh yang namanya channel YouTube yang bisa nge-share video-video yang buat orang bisa jadi YouTuber. Ya saya memang tahu saat itu beberapa YouTuber-YouTuber besar ya, tapi saya benar-benar nggak tahu, saya gaptek banget waktu itu karena yang saya tahu hanyalah ngetik di komputer pakai Word untuk ngetik dokumen, udah itu doang, dan buka YouTube, buka googling itu doang. Saya benar-benar bukan anak teknologi saat itu. Di sana saya mendapatkan inspirasi untuk membuat video-video lain. Saya share lah di channel. Kemudian saya lihat lagi, kok nama channel saya nama email ya. Kemudian saya mikir, apa ya nama channel YouTube-nya? Ini beneran di telinga kanan saya ada bisikan yang mengatakan kristal. Nah, disitulah saya ketik nama Kristal Tarot Indonesia. Itulah channel pertama saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di channel Kristal Tarot Indonesia. Sampai kemudian saya buka channel kedua yaitu New Kristal Tarot Trader. Dan ini channel ketiga, channel Kak Tika. Terima kasih banget. Berkat teman-teman semua, saya bisa berkembang, saya bisa mengerti tujuan hidup saya, misi jiwa saya, dan kita bisa ketemu di channel ini. Inilah saya apa adanya, tanpa membuat diri saya sebagai produk pemuas ya. Maka apapun yang saya sampaikan tidak akan bisa memuaskan teman-teman semua. Tetapi inilah yang bisa saya berikan dengan bahasa saya yang mungkin intonasinya teman-teman dengar agak sedikit keras, kasar, karena saya kelahiran Medan dan saya kehidupan merantau, sehingga saya tidak terbiasa ngomong halus. Kemudian di tahun 2019 itu juga di bulan Desember, channel Rizal Tarot itu di-banned oleh pihak YouTube. Saya shock waktu itu. Ternyata alasan YouTube nge-banned channel YouTube saya itu karena lalu lintasnya kotor. Dan emang benar, karena saya benar-benar tidak berniat untuk membuka channel YouTube pada saat itu. Yang saya gunakan adalah email pribadi yang saya biasa gunakan untuk googling, untuk ngedownload dokumen, kemudian untuk kirim email juga dari kerjaan saya. Kemudian saya juga gunakan untuk nonton video-video YouTube. Ya jelas lalu lintasnya kotor. Di-banned lah oleh pihak YouTube. Dan oke, saya ikhlas dan saya nggak menyerah. Saya buka channel baru yaitu New Crystal Tarot Trader.
Alhamdulillah teman-teman yang lain ngerti dan berpindah ke channel New Crystal Tarot Trader. Jadi di channel kedua lah saya nge-share video-video zodiak sampai dengan saat ini. Dan saya buka juga channel Kak Tika yang niatnya itu adalah untuk nge-share video-video selain dari video zodiak ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang bergabung di channel ini, channel Kak Tika adalah teman-teman yang memang benar-benar ingin menemukan diri sejati, ingin berkembang, ingin petunjuk. Dan saya menyadari mungkin saya selama ini belum pandai dalam menyampaikan ilmu pengetahuan untuk bisa diterima teman-teman semua, baik itu pengalaman saya ataupun apa yang ingin saya share. Sebenarnya teman-teman jugalah yang membimbing saya hingga saya sampai di channel ini. Itu sebabnya saya berterima kasih banget untuk teman-teman semua. Dan jika saya bisa memberikan sesuatu, itulah video-video bacaan saya yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua dan semoga kita tetap bersama ya sampai channel saya bisa nantinya menjadi saksi atas kesuksesan teman-teman semua, mencapai impian-impian dan harapan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Itulah pengalaman channel YouTube saya. Kalau teman-teman sedang berusaha untuk membuka channel YouTube, nggak punya inspirasi, boleh sharing ke saya. Nomor WhatsApp saya kan ada di channel New Crystal Tarot Trader. Silakan aja sharing, Kak Tika, saya pengen buka channel YouTube. Apa ya yang cocok kira-kira? Sebenarnya di otak saya ini punya banyak banget inspirasi ya untuk video-video eksklusif ya. Tapi sayanya juga nggak bisa buat semua kan itu semua waktu ya. Saya juga punya kegiatan, punya keluarga yang harus diurus ya. Jadi bolehlah kita share, bolehlah saya share ide-ide saya ke teman-teman semua yang mungkin bisa membuat teman-teman berkembang. Tetapi yang saya sarankan kepada teman-teman semua, kalau untuk membaca kartu tarot, hati-hati. Karena dalam membaca kartu tarot, kita menebar karma dan menarik karma. Misi jiwa saya adalah membuka pintu kesadaran teman-teman semua. Sehingga saya harus membawa atau menggiring teman-teman semua menghadapi realistisnya kehidupan. Itu sebabnya beberapa kali saya sampaikan di reading saya, teman-teman, misi jiwa saya adalah membawa teman-teman semua realistis melihat dunia. Jadi saya tidak boleh membiarkan teman-teman berada dalam halusinasi kehidupan. Di dalam kehidupan kita ini, kita selalu berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya ilusi. Dan itu adalah pengaruh daripada alam semesta juga. Contohnya, halusinasi yang paling mudah didapatkan ketika terik panas matahari. Kita berjalan di jalan beraspal ya. Kalau kita jaraknya 1 meter, kita pasti akan melihat uh, di depan jarak 1 meter di hadapan kita seakan ada fenomena genangan air. Itu saya lupa namanya. Dulu waktu SD dipelajari itu apa namanya ya. Sayanya yang lupa. Untuk teman-teman yang tahu itu fenomena apa, silahkan di komen ya. Jadi saya bisa ingat lagi ya. Kita akan ngelihat tuh seperti ada air, genangan air. Nah, di padang pasir juga gitu ya. Sering kita lihat di film-film ya, orang-orang yang tersesat di padang pasir atau gurun pasir ya, sering melihat kayak ada sungai, kehausan, kemudian dikejar, ternyata nggak ada. Nah, itu juga adalah salah satu ilusi dan fenomena yang ada di dunia. Itu yang bisa terlihat dengan mata. Banyak yang tidak bisa dilihat dengan mata yang berada di dalam otak kita dan di dalam hati kita. Nah, kita bisa tersesat dalam halusinasi dunia. Jadi misi jiwa saya adalah itu. Dan ada kaitannya juga sih saya pikir dengan nama kristal ya. Kristal itu adalah bentuk permata, walaupun bukan permata berharga, tetapi kristal adalah sebuah benda yang bercahaya dan bisa memancarkan energi. Energinya bisa dirasakan oleh diri. Berbeda dengan permata yang hanya menampilkan kilauan dan keindahan, tetapi tidak memiliki energi untuk diri. Maka teman-teman milikilah setidaknya satu buah kristal untuk healing, untuk penyembuhan, karena energi kristal itu sangat positif, teman-teman. Kemudian pengalaman spiritual saya. Di tahun 2006, dari kota Medan saya merantau ke kota Tanjung Balai. Di sanalah saya membuka lembaran baru kehidupan saya. Tujuan pertama saya adalah rumah nenek saya. Ketika saya sampai di sana, saya juga berpikir harus cari kerja. Dan di sanalah saya cari kerja dengan berbekal kemampuan seadanya. Saya kerjain apa aja. Dari mulai menjaga toko, jaga anak, jaga dagangan orang,
di gudang ikan. Saat saya bekerja di toko tentu saja saya belum punya uang yang cukup untuk sewa rumah, tetapi saya punya uang ketika saya kerja di gudang ikan karena gajinya lebih gede ya. 1 tahun saya berada di sana, saya kenal dekat dengan seseorang laki-laki, teman dekat saya. Saat itu dia juga baru lulus dan mencoba untuk bekerja sebagai pegawai honor di salah satu instansi. Hubungan kami sudah dekat, sudah memandang masa depan saat itu. Dia sudah mengerti tentang saya yang hanya perantauan, tetapi itu hanya tinggal rencana karena ternyata ketika saya dihadapkan dengan orang tuanya tanya gaji saya berapa, lulusan saya apa, semuanya ditanya kayak saya mau ngelamar kerja waktu itu. Dan endingnya udah tahu lah ya bahwa orang tuanya nggak setuju dengan saya. Dan orang tuanya langsung mengambil tindakan ekstrim, yaitu menjodohkan dia dengan seseorang, anak dari teman orang tuanya, yang saat itu dianggap lebih cocok lah untuk anaknya. Tetapi teman dekat saya ini nggak mau ya. Di dalam kehidupannya juga sering terjadi konflik dengan orang tuanya. Kami putus jaraknya 1 bulan waktu itu. 1 bulan setelah kami putus di tanggal 13 jam 1 malam dia telepon saya. Dia ngomong bla bla bla, saya juga nggak paham. Yang saya cuma paham kata-katanya, selamat tinggal, bahagialah selalu. Aku yakin kamu pasti bisa lewati semuanya sendiri. Bisa menunjukkan kepada orang-orang yang menghina kamu saat ini bahwa kamu bisa berhasil, bisa memiliki kehormatan, bisa menjadi perempuan yang dihormati. Hanya itu yang saya ingat. Kemudian besoknya di jam 10 pagi, saya lagi jaga toko waktu itu. Saya ngelihat itu teman saya datang dari jauh, itu teman saya udah lari-lari dan kayak mau jatuh-jatuh gitu, kayak panik gitu. Dia bilang sama saya kalau teman dekat saya itu meninggal dan meninggalnya dengan cara gantung diri. Saya shock waktu itu. Dengkul saya kayak kehilangan tenaga, lemes banget. Waktu itu dia langsung tarik saya untuk ziarah, untuk ngelayat. Dia permisikan saya dari bos saya dan kami pergi ngelayat saat itu. Saya yang benar-benar nggak nyangka. Waktu saya sampai ke rumahnya dan saya lihat udah ramai orang di rumahnya dan saya langsung menuju ke dalam untuk melihat almarhum terakhir kali. Dan saat itu saya melihat mata almarhum belum tertutup rapat. Ketika saya datang dan saya tutup kedua matanya, ya saya sapu begini dan matanya tertutup. Di situ orang tuanya menangis menjadi-jadi. Setelah ngelayat, eh, saya ucapin bela sungkawa dengan keluarganya, kemudian saya balik ke kerjaan saya. Sore itu sepupu saya telepon kalau dia tidak mau tidur sama saya. Sepupu saya itu biasanya memang satu kamar dengan saya di rumah nenek saya. Jadi rumah nenek saya itu panjangnya 20 meter. Rumah nenek saya itu rumah bangunan lama, zaman kolonial pun bahkan ya. Bentuknya memanjang, 20 meter kira-kira ya. Masih pakai sumur, kemudian lantai duanya itu papan semua. Kalau diinjek dari ujung, di ujung itu kedengeran. Nenek saya itu seringnya sendiri di rumah. Ada anak yang lain yaitu tante saya itu juga sering pergi-pergi ya, kerja keluar kota. Tapi nenek saya sih nyaman-nyaman aja tinggal sendiri, namanya juga rumah sendiri. Di lantai 2 rumah nenek saya itu ada 4 kamar. Kita sebutnya itu loteng ya. Kalau lantai 2 dan lantainya itu papan, biasanya disebut dengan loteng kalau teman-teman ada yang tahu ya. Jadi saya tidur di loteng, kamarnya itu ada 4, hanya satu kamar yang kami pakai, yaitu saya dengan sepupu saya. Nah, sepupu saya udah telepon kalau dia nggak berani pulang. Oke saya tidur sendiri nggak apa-apa gitu ya. Jadi di mana lagi saya tidur ya waktu itu. Saya juga cuma satu-satunya tempat saya tidur ya tempat di rumah nenek saya. Saya memang kalau ngelayat atau melihat orang meninggal, energi saya sering terkuras. Capek banget. Saya pulang ke rumah, naik ke atas loteng dan saya rebahin badan di kamar saya untuk menghilangkan capek. Nah, saat itulah terjadi fenomena pertama. Tangan kiri saya ditarik oleh sosok berwarna putih, tapi saya nggak ngelihat wajahnya, karena yang saya ngelihat hanya putih doang. Dan saya bisa ngerasain bahwa itu laki-laki. Ya. Tangan kiri saya ditarik dan saya ditarik
kayak terbang gitu yang ringan banget. Tapi saya sempat ngelihat ke kanan dan saya ngelihat tubuh saya yang sedang rebahan. Wow. Kemudian saya ngelihat lagi tangan saya digenggam terus dan dibawa. Saya kayak nggak nginjak bumi gitu. Saya nggak bisa ngelihat kemana-mana, yang saya lihat hanya tangan saya digenggam, genggaman tangan saya. Saya kayak dibawa menembus dimensi. Ya baru aja saya diangkat, ngeliat, kemudian saya udah sampai ke tempat yang berbeda. Nah saat itu saya dibawa ke sawah. Dan di tengah-tengah sawah itu ada kayak joglo ya, apa namanya, tempat orang duduk-duduk kalau di pematang sawah. Nah saya didaratkan ya, saya didaratkan di situ dan saya ngelihat itu sosok pergi, hilang gitu aja. Karena pematang sawah itu cukup panas dan saya didaratkan di situ, jadi saya memilih untuk masuk ke joglo itu. Kayak ada tangga, ada 3 tingkat tangga gitu. Jadi saya naikin dan saya ngelihat pemandangan sekitar. Sawahnya luas banget teman-teman, nggak ada rumah satupun. Saking luasnya saya nggak bisa ngelihat ujung dari sawah itu. Kemudian saya duduk di situ memandang ke lurus ya sambil ngelihat pemandangan pematang sawah. Nggak lama teman saya yang udah meninggal itu muncul dari sebelah kiri saya, memakai baju putih kaos dan celana juga putih. Dia duduk di samping saya. Tapi ketika itu saya hanya ngeliatin wajahnya doang, ngeliatin tubuhnya, kelihatan sehat, bahkan lebih sehat daripada saya mengenalnya waktu hidup. Dia ngobrol banyak banget, tapi saya nggak bisa dengar kata-katanya. Dia ngobrol, cerita gitu, apa aja dia ceritain, tapi dia nggak ngeliat saya, dia cuma ngeliat depan, saya juga ngeliat depan, tapi saya juga ngeliat dia sekali-sekali, ngeliatin dia ngomong apa, nggak denger gitu. Kayak nggak ada masalah, kayak nggak ada tragedi gitu. Oke, kemudian dia berhenti ngobrol dan dia ngeliat saya. Ya saya biasa aja dong, saya ngeliatin dia. Saya sempet tanya sama dia, kamu sehat? Dia nggak ngobrol, dia cuma ngangguk-ngangguk doang. Telinga saya berdenging. Kemudian dia kayak suruh saya nunggu di situ. Oke, dia turun pergi keluar dari joglo itu. Dia menuju sebuah gubuk. Yang tadinya gubuk itu nggak ada. Dia masuk ke dalam gubuk di tengah sawah itu juga. Kemudian dia keluar dari gubuk itu dan dia melambaikan tangan pada saya. Dia melambaikan tangan seakan-akan dia mau pergi berwisata. Happy banget. Dan dia bilang, selamat tinggal. Saya masih melihat dia melambaikan tangan, tapi ternyata tangan kiri saya sudah digenggam lagi oleh sosok yang tadi membawa saya. Dan kemudian saya ditarik lagi. Dan saya dikembalikan ke tubuh saya. Saya terbangun dan saya bengong. Itu adalah pengalaman saya ketemu dengan sosok seperti itu. Saya nggak tahu sosok itu siapa. Tetapi kejadian kedua baru saya mengetahui siapa sosok itu. Kejadian kedua di tahun 2000, saya sudah bekerja saat itu di perusahaan karbon. Saya juga nggak tahu siapa yang nggak suka sama saya. Di situ saya baru mengerti bahwa ada kompetisi di lingkungan pekerjaan saya. Ada penyakit aneh yang saat itu menyerang saya. Dan saya nggak tahu ternyata itu adalah ilmu hitam. Di lengan saya sebelah kanan ada kayak bentuk hitam gitu, tetapi hitamnya itu membesar, membesar, membesar. Seperti luka bakar, tapi kering, nggak basah. Tetapi membesar, membesar, membesar. Ya. Nah, di tengah-tengahnya itu hitam, kayak gosong gitu. Saya tahunya ketika saya ketemu dengan seseorang dan saya waktu itu pakai You Can See ya. Seseorang itu ngomong, loh itu apa? Kamu kenapa? Eee, nggak apa-apa, saya nggak sakit sama sekali waktu itu. Tapi ternyata dia tahu karena ada bagian keluarganya yang pernah menjadi korban dari ilmu hitam seperti itu. Dia ngomong ini namanya ardom. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, penyakit ardom itu adalah penyakit yang memang berasal dari ilmu hitam yang membuat seseorang itu jelek banget dan bahkan menghilangkan nyawa. Itu awalnya satu, nggak kelihatan fisik, nggak apa-apa, makan selera aja, nggak ada masalah. Kita diilusikan dengan hidup yang indah. Tetapi ternyata dia menggerogoti. Sampai pada titiknya nggak bisa lagi disembuhkan, kita nggak terselamatkan. Bahaya banget waktu itu teman-teman. Dan saya disaranin untuk pergi ke dukun sono untuk berobat, tapi nggak pernah bisa sembuh. Itu ardom terus bertambah, satu, satu, satu bertambah ya. Jadi saya lihat, wah bener juga nih, bahaya nih.
Waktu itu saya happy aja karena waktu itu saya masih muda ya. Jadi saya ya udah tanya teman-teman di mana ada dukun sakti bisa ngobatin saya. Nggak bisa sembuh. Saya juga berobat ke dokter dan dikasih salep doang sama dokter ya. Dan nggak berkurang sama sekali. Karena fisik saya sehat-sehat aja, saya masih tetap happy. Mungkin itu adalah pengaruh dari penyakit itu juga yang memang membuat kita halusinasi supaya nggak sadar bahwa kita saat itu menuju kematian. Nah, suatu malam saya bermimpi. Saya berdiri di depan kamar mandi. Kamar mandi rumah saya tempat saya tinggal itu. Saya waktu itu sudah menyewa rumah dengan ibu saya. Kemudian kaki kanan saya masuk ke kamar mandi, tapi kaki kiri saya di luar kamar mandi. Jadi seperti melangkah gitu ya, teman-teman. Seingat saya, sejak saya kecil udah diajarin orang tua saya kalau masuk kamar mandi itu sebelah kiri. Dan saya selalu mengamalkan itu. Saya nggak pernah masuk kamar mandi itu kaki kanan. Kenapa di mimpi itu saya melihat kaki kanan saya masuk ke kamar mandi. Dan saya perhatikan dong kaki kanan saya waktu itu. Dan ternyata di pergelangan kaki kanan saya itu ada lintah yang gede dan panjang melilit pergelangan kaki kanan saya. Di situ saya menjerit sejadi-jadinya meminta tolong. Itu lintahnya kelihatan kayak ngisap darah saya. Saya menjerit minta tolong di rumah itu kayak nggak ada siapa-siapa. Kemudian dari bahu kanan saya ya menjulur tangan, yang tangan itu saya kenal adalah tangan yang di tahun lalu membawa saya Robo Sukmo ke pematang sawah. Saya kenali tangan itu, saya lihat, dan kemudian tangan itu melemparkan garam ke pergelangan kaki saya yang dililit oleh lintah. Saya lihat lagi garam itu. Satu kali lintah itu nggak jatuh. Dua kali sudah mulai terbuka tapi nggak jatuh. Ketiga kali eh, tangan itu kayak menghentakkan agak keras ya. Kemudian lintah itu jatuh. Dan saya tarik kaki saya terus dan saya ngelihat ke belakang ternyata sosok itu nggak ada lagi. Kemudian saya terbangun dari tidur saya dan saya ngelihat di pergelangan kaki kanan saya ada tanda merah ya, seakan-akan baru ada yang mengikat kaki saya. Itu adalah fenomena kedua. Saya masih nggak tahu kalau itu adalah spirit guide saya. Kemudian di tahun 2013, saya menghadapi masalah besar yang taruhannya juga nyawa. Tapi kali ini saya berhadapan dengan seseorang yang memang ingin membunuh saya saat itu. Yang memang ingin melenyapkan saya dari muka bumi ini saat itu. Saat itu saya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Karena saya percaya yang mengambil nyawa saya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ibu saya sebagai orang tua pastinya cemas melihat anaknya berada dalam masa sulit seperti itu. Ibu saya berulang kali sholat tahajud untuk mendoakan saya agar saya bisa keluar dari permasalahan saya. Nah, entah sholat keberapa kali, ibu saya khusyuk banget dan ibu saya menceritakan kepada saya bahwa pada saat sholat tahajud itu, ibu saya melihat sosok berwarna putih di hadapan sajadahnya, berdiri. Bukan di sajadahnya ya, di depan sajadah itu berdiri sosok putih. Ibu saya tetap sholat seperti biasa ya, tetapi dalam sholat itu ibu saya seperti melihat wujud dari sosok itu. Tinggi, pakaian putih, berjanggut sangat panjang, laki-laki. Wajahnya nggak kelihatan jelas, tetapi sosoknya tua, tangannya dilipat ya, dan mengangguk kepada ibu saya. Saat itu ibu saya baru merasa lega banget dan yakin bahwa saya akan keluar dari masalah saya. Dan alhamdulillah nggak lama masalah saya selesai saat itu. Di situ saya baru sadar ketika ibu saya ngomong bahwa ternyata saya ada yang jaga. Sosoknya laki-laki dan tua berjanggut. Dan saya juga ceritakan kepada ibu saya bahwa saya pernah 2 kali bertemu dengan sosok seperti itu. Dan ibu saya juga menceritakan fenomena ketika saya kecil, ya, ketika ada cahaya putih yang jatuh di dalam kelambu dan jatuhnya ke posisi saya yang sedang tidur di dalam kelambu itu. Itu adalah fenomena dari spiritual saya dan sosok itu muncul ketika saya memang berada dalam masa tersulit kehidupan saya. Saya memang sering merasa ketika saya sepi, ada yang mengawasi atau ada yang bersama dengan saya, ada yang menemani. Kemudian ketika saya berkendara ya dari Medan ke Tanjung Balai itu jaraknya 5 jam ya kurang lebih.
sekarang. Kalau dulu saya tempuh itu 6 jam atau 7 jam nyetir sendirian ke Tanjung Balai, bahkan tengah malam. Saya suka banget berkendara itu tengah malam, karena saya nggak ngantuk. Ya, saya bawa mobil sendiri ke kota Tanjung Balai, bahkan dari Tanjung Balai ke Medan lagi, ya sendirian. Saya lebih nyaman sendiri. Saya ngerasa ya ditemenin. Saya nggak suka jalan siang, saya sukanya jalan malam. Nah, ketika jalan malam itu saya sering melihat fenomena-fenomena di jalan. Ya, saya ngelihat di pinggir jalan itu yang sosoknya seperti ini, sosoknya seperti itu. Bahkan pernah juga pengalaman saya masih kerja di kisaran nih. Jadi pulang kantor itu jam 9 malam. Dari kota Kisaran ke Tanjung Balai itu jaraknya kurang lebih 22 kilometer. Saya nyetir, jalan lintas itu dilalui oleh mobil yang rodanya itu 20, gede banget, kontainer ya. Jadi malam itu saya berkendara seperti biasa nyantai, dengar musik syahdu, supaya saya ngerasa ada temen, supaya nggak ngerasa hening banget di jalan. Dalam perjalanan itu ada tikungan, dan tikungan itu sudah sering sih saya lalui karena saya juga setiap malam lewat situ ya, setiap pulang kerja, pergi kerja ya lewat situ. Ada mobil kontainer di hadapan saya yang lambat banget jalannya. Saya pengen salip itu truk. Saat saya mau salip, saya udah sempet nih ngegas sampai setengah badan itu truk ya berhasil saya kejar gitu ya. Tinggal setengah badan lagi nih saya ngelewatin dan saya bisa masuk ke posisi jalan gitu ya. Saya ngelihat sosok laki-laki menggotong pohon, tapi pohon itu kayak ada akar-akarnya gitu. Jadi pohonnya itu kayak dia tarik di bahunya gitu. Ya dia tarik gitu. Dan dia nyebrang jalan itu, teman-teman. Saya melihat itu karena ketika saya nikung nih ya, lampu mobil saya nyorot ke jalan ya, dan saya ngelihat sosok itu. Spontan dong, karena saya pikir itu orang, saya kurangi gas dan saya ambil posisi mundur lagi nih, balik lagi ke posisi di belakang truk itu tadi. Nah, ketika itu truknya tetap jalan dan saya juga tetap jalan, teman-teman. Baru saya mikir tuh, itu kalau tadi orang, kok truknya nggak ada berhenti ya? Kok jalan terus ya? Wah, ternyata saya sadari bahwa itu bukan manusia. Memang saya sering kejadiannya seperti itu, teman-teman. Ketika saya melihat sesuatu, saya pikir itu manusia. Tapi ketika saya ketemu dengan wujud yang saya pikir itu orang, entah kenapa mulut saya terkunci, nggak mau nyapa, nggak mau negur gitu ya. Setelah itu baru saya sadari, nah ternyata itu bukan orang. Saya sering kejadian seperti itu. Nah, di kejadian itu teman-teman, besoknya pukul 8 pagi, saya berangkat dong dari rumah mau pergi ke kantor lagi ya. Nah, sambil nyetir, saya penasaran, tempat saya melihat sosok itu ada apa di situ. Memang di sekitar jalan situ ada kayak gudang, sawah juga ada, kebun-kebun sawit juga ada. Tapi di posisi itu saya pengen tahu itu apa. Sebelum saya sampai di sana, jarak 500 meter, macet. Ya, dalam kemacetan itu saya berpikir, tempat yang semalam saya lihat itu di depan toh, dikit lagi. Cocok dong, pelan-pelan saya bisa ngelihat tempat yang semalam itu apa. Tahu nggak teman-teman? Saya ngelihat mobil truk yang hampir mirip seperti yang saya salip tadi malam itu, terguling di jalan itu. Dan saya ngelihat itulah titik di mana saya ngelihat sosok itu menyeberang. Mobil truk yang sama besarnya dengan yang saya salip semalam. Sayang, saya nggak ingat BK mobilnya. Dan saya lihat di tempat itu memang ada rumah sekolah SD, sekolah dasar. Karena di sana kan masih perkampungan ya, sekolah dasar, kemudian rumahnya itu masih agak jauh-jauh. Nah, di samping sekolah dasar itu masih sawah luas banget. Saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma ngelihat, kok kejadian tadi malam, wah kalau sampai tadi malam saya yang kejadian seperti itu, mungkin kita nggak ketemu. Mungkin channel New Crystal Tarot nggak ada lagi teman-teman. Alhamdulillah. Setelahnya sampai dengan sekarang kalau saya melintas jalan itu saya selalu mengingat dan kirim doa ya. Sebelum sampai saya selalu kirimkan Al-Fatihah di jalan. Saya mengingat tempat itu sebagai momen karena saya melihat sosok penjaga dari jalan itu. Dan banyak momen-momen spiritual lainnya teman-teman yang nanti saya share lagi di channel ini. Titik saya awakening adalah di tahun 2016. Saat itu saya masih berkarir.
Tapi banyak sekali masalah pribadi yang saat itu membuat saya kacau, pikiran saya juga bingung, dan saya benar-benar di titik terendah waktu itu. Saya sempat bisnis toko saat itu. Bisnis toko saya pertama kali kebakaran. Itu adalah teguran pertama, tapi saya masih nggak nyadar juga. Saya bangun lagi itu toko ya. Pada akhirnya saya gulung tikar. Syukurnya saat itu saya sudah menyelesaikan sarjana saya, karena totali biaya sarjana saya adalah dari dagang saya itu. Saat itu saya nggak sadar juga ya, udah digembleng juga nggak sadar. Nah di 2016 akhirnya saya sadar bahwa saya dihadapkan dengan sesuatu di balik diri saya yang harus saya ikuti. Saya tidak bisa harus mengikuti pikiran saya terus. Di 2016 itu saya lagi kacau-kacaunya. Ini semuanya berawal dari batin ya, karena batin saya merasa saya tidak di sini. Entah kenapa saat itu nurani saya selalu bertentangan dengan karir yang saya jalani. Bertentangan banget dengan nurani saya. Akhirnya, pada suatu ketika saat itu Harvest Moon di tahun 2019. Saya ingat banget, saya ngelihat bulan udah muncul di jam 5 sore. Harvest Moon itu cepat banget, biasanya kalau bulan itu malam ya, baru muncul jam 7 ya, udah gelap baru muncul. Ini jam 5 sore Harvest Moon udah muncul. Saat itu saya di kisaran kuning banget bulannya, dan saya lihat dan saya tersenyum, semoga ini adalah awal baru bagi saya. Tetapi itu adalah titik terendah saya. Eh, Saat itu saya dihadapkan situasi bahwa saya harus balik ke Medan. Karena adik saya yang selama ini tinggal bersama ibu saya, mereka harus pindah ke kota lain. Karena suaminya harus bekerja di kota lain. Saya harus balik, karena nggak mungkin ibu saya sendirian di rumah. Tapi bagaimana dengan karir saya? Malam itu, saya benar-benar bingung memilih jalan, karena besok saya harus pilih jalan. Saya tetap di sana atau saya balik ke Medan. Kalau saya balik ke Medan, bagaimana saya harus menafkahi keluarga saya? Ketika saya balik ke kota Medan, saya juga harus mikir dong, usaha saya apa? Pekerjaan saya apa? Untuk biaya hidup di kota. Walaupun saya balik ke kampung, tapi walaupun saya balik ke kampung halaman saya ya, tapi kan saya harus mikir dong penghasilan saya dari mana. Tapi saat itu saya mengambil keputusan dan berserah semuanya kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar ikhlas banget melepas karir saya. Bahkan ketika saya mengajukan pengunduran diri, salah satu rekan saya ngomong ke saya, "Kok aku ngelihat Kak Tika ikhlas banget ya? Kayak nggak ada beban di dalam hati, di dalam pikiran." Happy banget saat itu. Benar-benar saya ngerasa itu bukan diri saya yang selama ini mempertahankan sesuatu, yang selama ini sangat bersikeras, keras kepala ya. Saya balik ke kota Medan dengan happy banget, karena saya ngerasa ya udah deh, ini pilihan jalan hidup saya ikhlas ya Allah, ikhlas pokoknya. uh, saya nggak minta apa-apa ya Allah, tapi saya yakin Engkau akan berikan saya jalan yang lebih baik ke depannya. Oke, saya sampai di Medan, saya gunakan uang tabungan saya yang seadanya, dan di sana juga saya berpikir untuk melamar pekerjaan. Saya coba melamar pekerjaan di bidang-bidang hukum ya di kota Medan. Dan 2020 Januari awal, pandemik melanda teman-teman. Wow, ternyata saya memang diberikan pilihan dua, menetap di kisaran atau saya balik ke Medan. Ternyata saya memang harus balik ke Medan. Dan di sanalah saya baru paham bahwa ketika kita memilih jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan semesta, semuanya ada tujuannya. Di 2021 memulai lembaran baru ketika pandemik Belanda, di mana orang-orang, teman-teman, rekan-rekan kerja saya semuanya kacau balau yang menghadapi pandemik, siapa yang nggak panik ya? Saya sudah diamankan. Saya sudah selamat bersama dengan keluarga saya. Saya nggak pusing lagi. Saya sudah start lebih dulu memulai awal kehidupan baru. Dan sampai sekarang saya mengikuti aja kemana arah kehidupan saya. Kalaupun saya dibawa ke sebagai tarot trader, ya saya terima. Kalaupun saya dihadapkan dengan profesi keilmuan sains, saya juga terima. Belakangan ini saya mendalami astrologi Vedic karena saya sangat tertarik, dan di Vedic itu juga saya bisa melihat bahwa ternyata profesi saya sampai nanti saya tua adalah paranormal. Walaupun saya saat ini belum menemukan diri saya sebagai paranormal, tetapi di tarot saya sudah merasakan banyak sekali perubahan dari diri saya. Saya banyak menyadari tentang arti kehidupan, tentang perjalanan kehidupan, tidak hanya diri saya tetapi perjalanan kehidupan orang lain. Saya lebih pasrah, ikhlas, dan membiarkan semuanya berjalan apa adanya dan lebih realistis.
melihat kenyataan hidup. Baik teman-teman, saya pikir cukup. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru join di channel ini, di-subscribe. Channel kedua saya juga ya, New Crystal Tattoo Trader. Terima kasih atas dukungannya selama ini teman-teman. Tetap semangat ya, tetap optimis. Jangan khawatir, nasib manusia. Percayalah terhadap Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alam semesta. Pasti akan diberikan petunjuk untuk tujuan kehidupan. Yakinlah, kamu hidup memang dengan tujuan. Sampai ketemu lagi. Bye.